Bab 141. Aryo menghela napas tajam. Apalagi ini? Gumamnya, menatap deretan mobil yang menghadang. Lionel, yang duduk di kursi depan, menoleh ke belakang. Tuan, apapun yang terjadi, Anda jangan turun. Dari mobil di belakang, Johnny turun dan berjalan mendekati jendela mobil Aryo. Dengan suara serius, dia berkata, "Tuan, sepertinya mereka bukan orang sembarangan. Anda harus hati-hati. Jika situasi memburuk, gunakan senapan yang ada di bawah jok tempat duduk Anda." Aryo mengangguk tanpa berkata apa-apa, lalu mengamati situasi dengan tenang. Sementara itu, Lionel dan Johnny berjalan mendekati para pria berbaju hitam yang berdiri di depan mobil-mobil penghalang. "Tuan, kami ingin ke desa. Tolong beri kami jalan," ucap Johnny dengan nada tenang namun tegas. Salah satu pria berbaju hitam, yang tampaknya adalah pemimpin mereka, menatap dingin. "Tidak bisa. Ini wilayah Black Angel. Jalan ini sekarang ditutup." Lionel mencoba bernegosiasi. "Kami kesana hanya ingin membantu memadamkan kebakaran." Namun, pria itu hanya terkekeh meremehkan, "Tidak bisa. Jalan ini sudah diblokir oleh bos kami. Pergilah kalau kalian masih ingin hidup." Lionel mengepalkan tangannya, berusaha menahan emosi. Tapi sebelum dia sempat membalas, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia menepi sedikit dan mengangkat panggilan itu. "Halo, Tuan," ucap Lionel. Dari seberang telepon, suara Tuan Rodrigo terdengar panik. "Tuan, Anda sudah sampai di mana?" Api semakin membesar dan mungkin sebentar lagi sampai ke perkampungan. Lionel menghela napas dalam. "Maaf, Tuan. Perjalanan kami dihadang oleh kelompok Black Angel, kami sedang mencoba bernegosiasi." Rodrigo terdengar terkejut. "Oh Tuhan. Rupanya mereka dalam kebakaran ini. Tolong segera kemari, Tuan. Kami sudah kewalahan menangani api." Lionel mengepalkan tangan. "Tenanglah, Tuan, saya sudah membawa tim pemadam, tapi kami perlu waktu untuk menyelesaikan ini. Secepatnya kami akan sampai di sana." "Baiklah, saya mengandalkan Anda." "Terima kasih, Tuan," ucap Rodrigo sebelum panggilan terputus. Lionel memasukkan kembali ponselnya ke saku dan menatap Johnny dengan serius. "Mereka adalah dalang di balik kebakaran ini. Kita harus menemukan cara untuk melewati mereka." Johnny mengangguk. "Aku sudah memperhitungkan itu. Sekarang kita tinggal putuskan, mau pakai cara halus atau kasar." 38. Lionel menatap pria berbaju hitam di depan mereka. Jika negosiasi tidak berhasil, tampaknya hanya ada satu jalan, bertarung melawan mereka. Lionel mendekati mobil yang dinaiki Aryo, wajahnya tegang. "Tuan Aryo, Tuan Rodrigo baru saja menghubungi saya. Api semakin mendekat ke perkampungan. Mereka sangat menantikan kedatangan pemadam, tapi..." Lionel menelan ludah, matanya melirik ke depan, ke arah sekelompok orang yang menghadang jalan mereka. "Sepertinya mereka tidak akan membiarkan kita lewat," lanjutnya dengan suara penuh kekhawatiran. Aryo menatap tajam ke arah kerumunan itu, matanya menyipit. "Kalau begitu, aku sendiri yang akan menemui bos mereka," ucapnya mantap. Johnny, yang berdiri di samping Lionel, segera menyela. "Tapi, Tuan, ini cukup berbahaya." "Tidak apa-apa, John. Tenang saja, mereka tidak akan berani melukaiku," jawab Aryo, lalu membuka pintu mobil dan melangkah ke depan dengan percaya diri. Kerumunan itu menatapnya penuh kewaspadaan saat ia mendekat. Aryo berhenti beberapa langkah di depan mereka. "Siapa bos kalian?" Suaranya terdengar tenang namun tegas. "Bilang padanya, aku ingin bertemu." Seorang pria bertubuh kekar menatap Aryo tajam sebelum akhirnya mengangguk. "Baiklah, tunggu sebentar." Lalu berjalan ke mobil yang berada di ujung barisan,
berbicara dengan seseorang di dalamnya. Tak lama kemudian, seorang pria dengan jas rapi turun dari mobil sambil menggenggam cerutu di sela jarinya. Langkahnya santai, penuh percaya diri, seolah ia adalah raja di tempat ini. Pria itu berhenti beberapa meter dari Aryo, menatapnya dengan tatapan menilai. "Beliau adalah Tuan Lukas, bos kami," kata pria kekar tadi. Aryo mengangguk ringan. "Halo, Tuan Lukas. Saya Aryo Hermawan, CEO Diamond Group." Ia berbicara dengan nada profesional, meski situasinya jauh dari perundingan bisnis biasa. "Saya ingin meminta izin pada Anda, tolong izinkan mobil pemadam ini lewat untuk membantu memadamkan api di perkampungan." Lukas menatap Aryo sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Minta izin?" Ulangnya, seolah itu adalah lelucon terbaik yang pernah ia dengar. "Dan apa yang bisa Anda tawarkan sebagai harga yang pantas, agar saya memberikan izin?" "Anda tahu kan, tidak ada yang gratis di dunia ini, Tuan Aryo." Aryo menahan napas, berusaha tetap tenang. "Apa yang Anda inginkan? Katakan saja. Jika saya bisa memberikannya, saya akan melakukannya." Lukas menyeringai. "Kalau begitu, berikan separuh saham Anda di Diamond Group padaku." Ia melontarkan permintaan itu dengan santai, seolah meminta secangkir kopi. "Maka saya akan mengizinkan mobil-mobil itu lewat." Aryo tercekat. Matanya menajam, ekspresinya berubah dingin. "Anda tidak serius, bukan?" Suaranya rendah namun berbahaya. Lukas tersenyum miring. "Anda pikir saya bercanda?" Ia mengangkat bahu. "Jadi, bagaimana? Saham atau mundur?" Aryo mengepalkan tangannya. "Permintaan Anda sungguh tidak masuk akal, Tuan Lukas. Anda pikir saya bodoh dan mau menuruti keinginan Anda begitu saja?" Ia menghela napas tajam. "Baiklah. Kalau Anda tidak mau berdamai, kita lihat siapa yang akan menang." Lukas hanya tertawa kecil. "Aku bisa pastikan satu hal, Tuan Aryo, Anda akan kalah." Tanpa membuang waktu, Aryo melirik ke arah Johnny dan memberi isyarat. Dalam sekejap, anak buahnya menyerbu, dan pertarungan sengit pun pecah. Namun, jumlah pasukan Lukas jauh lebih banyak. Anak buah Aryo mulai kewalahan, tekanan dari pihak lawan semakin kuat. 39. Lukas melangkah mendekat dengan ekspresi puas. "Sudah kubilang, Tuan Aryo. Anda tidak akan bisa mengalahkan kami." La menatap Aryo dengan tatapan mengejek. "Lebih baik Anda pergi. Atau serahkan saham." "Itu." Aryo mengepalkan tangannya erat. Rahangnya mengeras, matanya menyala penuh amarah. "Sialan. Kalau begini, aku bisa kalah," gumamnya. Namun, ia tidak akan menyerah semudah itu. Pertarungan semakin sengit, anak buah Aryo mulai terpojok. Keringat bercucuran di wajah mereka, sementara pasukan Lukas semakin menekan. Namun, tiba-tiba suara deru mesin mobil terdengar mendekat. Sekelompok kendaraan melaju cepat ke arah mereka. Semua orang, termasuk Aryo dan Lukas, refleks menoleh ke sumber suara. "Hentikan!" teriak seseorang lantang. Suara itu datang dari salah satu pria yang turun dari mobil terdepan. Seketika, suasana yang penuh ketegangan berubah menjadi hening. Aryo memperhatikan dengan saksama. Dari dalam mobil, seorang pria keluar dengan langkah santai namun penuh wibawa. Lukas yang awalnya terlihat tegang, tiba-tiba tampak sedikit lega saat mengenali pria itu. 40. Tuan Anthony. Gumamnya. Ia sempat mengira itu adalah teman Aryo, tapi ternyata bosnya sendiri yang datang. Lukas segera melangkah maju, mencoba menyambut kedatangan pria itu dengan penuh hormat. "Tuan Anthony. Kapan Anda datang ke Italia? Kenapa tidak mengabari saya?" tanyanya dengan nada menjilat.
Anthony meliriknya sekilas dengan tatapan dingin. Untuk apa aku mengabarimu? Suaranya syarat dengan sarkasme. Apa menurutmu kamu begitu penting bagiku? Lukas langsung pucat, mencoba tersenyum kaku. Bukan begitu, Tuan. Maafkan saya. Saya hanya tidak menyangka Anda akan datang ke wilayah saya tanpa pemberitahuan, jawabnya dengan gugup. Anthony mendengus pelan. Pedro sudah menghubungimu, bukan? Lukas semakin gelagapan. Maafkan saya, Tuan. Ponsel saya hilang, jadi saya ganti nomor dan belum sempat memberitahu Pedro, kilahnya dengan panik. Anthony tak lagi mempedulikannya. Matanya kini tertuju pada Aryo. Dengan ekspresi lebih ramah, ia mendekat dan tersenyum tipis. Halo, Tuan Aryo. Saya Anthony, keponakan Om Charles. Maaf, saya datang terlambat, ucapnya sambil mengulurkan tangan. Aryo menjabat tangan Anthony dengan mantap. Jadi Anda yang bernama Anthony. Senang berjumpa dengan Anda, Tuan Anthony. Anthony melirik sekeliling, melihat kekacauan yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dan kenapa Anda ada di tempat ini? Tanyanya penasaran. Aryo menghela napas sebelum menjelaskan, Pedesaan X, tempat para petani yang menjadi pemasok bahan baku untuk pabrik saya, mengalami kebakaran. Saya datang untuk membantu memadamkan api, tetapi Lukas dan anak buahnya menghalangi kami. Mendengar itu, ekspresi Anthony langsung berubah. Ia menatap Lukas tajam. Benarkah itu, Lukas? Lukas menelan ludah. Iya, benar, Tuan. Maafkan saya. Saya tidak tahu kalau Anda mengenal Tuan Aryo, ucapnya dengan nada penuh ketakutan. Anthony mendengus dingin. Kalau begitu, cepat biarkan mereka lewat. Perintahnya tegas. Tanpa banyak bicara lagi, Lukas segera memberi isyarat pada anak buahnya untuk menyingkirkan mobil-mobil yang menghalangi jalan. Tak butuh waktu lama, jalur pun terbuka. Anthony kembali menoleh ke Aryo. Kalau begitu, kita ke pedesaan bersama. Kebetulan, saya juga akan ke sana. Aryo mengangguk. Baiklah. La pun segera masuk ke mobilnya. Namun, sebelum Anthony menuju mobilnya sendiri, ia menatap Lukas sekali lagi dengan ekspresi tajam. Kamu ikut aku ke pedesaan, Lukas, katanya dingin. Lukas membeku di tempat. Tuan. Kamu harus bertanggung jawab atas ulahmu, lanjut Anthony, suaranya mengandung ancaman tersirat. Lukas merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Wajahnya langsung pucat pasi. 41. Tanpa menunggu jawaban, Anthony berjalan pergi, meninggalkan Lukas yang kini diliputi ketakutan. Aryo dan rombongan tiba di pedesaan dalam hitungan menit. Langit siang yang seharusnya terang, kini diliputi asap hitam yang sudah membumbung tinggi akibat api yang sudah membakar sebagian besar hutan dan terus menjalar ke area perkebunan. Tim pemadam kebakaran yang baru saja tiba langsung bergerak cepat. Mereka menyusun strategi, mengarahkan selang air ke titik-titik api yang paling parah. Namun, angin kencang memperparah keadaan, membuat si jago merah semakin sulit dikendalikan. Di tengah hiruk-pikuk upaya pemadaman, Anthony berdiri tegap dengan ekspresi penuh amarah. Matanya menyapu pemandangan di sekelilingnya hingga menemukan Lukas yang berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Tanpa ragu, Anthony melangkah mendekatinya. Lukas. Suaranya menggema, memotong suara bara yang menggerogoti pepohonan. Lukas tersentak, wajahnya langsung pucat pasi. Iya Tuan. Cepat bantu padamkan api. Bentak Anthony, nadanya penuh tekanan. Aku tidak peduli bagaimana ini terjadi. Yang jelas, kau yang menyebabkan bencana ini, dan kau juga yang harus menyelesaikannya. Lukas menelan ludah, keringat dingin mengalir di pelipisnya.
Kalau dalam waktu 2 jam api ini belum padam, Anthony melanjutkan dengan tatapan tajam, aku sendiri yang akan melemparkan tubuhmu ke dalam api. Lukas seketika merasakan kakinya melemas. Tubuhnya bergidik, namun dia tahu tak ada waktu untuk berdiam diri. Dengan tangan gemetar, dia merogoh saku dan mengeluarkan ponselnya. Dia menekan nomor seseorang dengan terburu-buru, lalu menempelkan ponsel ke telinganya. "Halo, Tuan Romano," katanya dengan suara bergetar. "Segera kirimkan semua petugas pemadam ke pedesaan sekarang juga." Ada keheningan sejenak di ujung sana sebelum suara Vittorio Romano terdengar, datar namun penuh kecurigaan. "Apa yang terjadi, Tuan Lukas? Bukankah Anda sendiri yang menyuruhku menghadang tim pemadam agar tidak ke sana?" Tanyanya, nadanya mencerminkan ketidakpahaman. Lukas mengepalkan tangannya. "Rencana berubah, Tuan." Suaranya semakin mendesak. "Dalam waktu kurang dari setengah jam, pemadam kebakaran harus sampai di sini. Jika tidak, kita semua dalam bahaya." "Tapi..." Vittorio belum sempat menyelesaikan kalimatnya ketika Lukas membentaknya dengan suara keras. "Lakukan saja perintahku, brengsek. Nyawa kita taruhannya." Lukas langsung mematikan telepon dengan kasar, lalu meremas rambutnya dengan frustasi. Jantungnya berdebar kencang, otaknya berpacu mencari cara untuk mengendalikan situasi. Dia masih belum bisa memahami satu hal, bagaimana mungkin Anthony ada di sini. Kenapa dia sampai repot-repot mengurusi masalah di wilayah ini, padahal biasanya dia tak pernah peduli pada hal-hal seperti ini. 42. Namun, pertanyaan itu harus ia kesampingkan untuk saat ini. Dengan nafas tersengal, dia berbalik dan berteriak pada anak buahnya. "Jangan hanya diam. Ambil ember, sekop, lakukan apapun untuk menghentikan api sampai pemadam tiba." Orang-orangnya segera berlarian, beberapa mengambil alat seadanya, yang lain mencoba membantu dengan cara apapun yang mereka bisa. Lukas menggertakkan giginya. Api terus berkobar, dan waktu terus berjalan. Jika dia gagal, dia tahu betul bahwa bukan hanya ladang yang akan hangus, nyawanya pun mungkin akan ikut terbakar bersama api ini. Di sisi lain, Anthony melangkah mendekati Aryo, yang berdiri dengan tangan terlipat di dada, mengamati kekacauan di sekelilingnya. Wajahnya terlihat serius, sorot matanya tajam menelusuri kobaran api yang masih berusaha dijinakkan oleh tim pemadam. "Tuan Aryo, maafkan aku atas kejadian ini," kata Anthony dengan nada penuh penyesalan. "Semua ini salahku karena tidak mengawasi anak buahku dengan baik." Aryo mengalihkan pandangannya dari kobaran api dan menatap Anthony dengan ekspresi datar. "Panggil saja Aryo," katanya, suaranya terdengar tegas. "Tidak perlu pakai formalitas segala Anthony." Anthony mengangguk kecil. "Jadi, kamu pemimpin Black Angel?" Aryo bertanya, suaranya mengandung nada penasaran sekaligus waspada. "Iya, benar," jawab Anthony tanpa ragu. "Aku menggantikan Om Charles, yang sekarang sudah pensiun dan memilih menetap di pedesaan." Aryo sedikit mengernyit. Dia baru sadar bahwa ayah tirinya, Charles, bukanlah orang sembarangan. Ternyata, pria itu adalah mantan pemimpin salah satu kelompok mafia paling ditakuti di wilayah ini. Fakta itu membuatnya semakin kagum terhadap sosok Charles. Aryo menarik napas dalam sebelum berkata, "Minta maaflah pada penduduk di sini, Anthony. Mereka yang paling dirugikan akibat kebakaran ini, dan bukan hanya itu, kamu juga harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang mereka derita karena ulah anak buahmu." Anthony menatap Aryo selama beberapa detik sebelum mengangguk tegas. "Tentu saja. Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya," jawabnya tanpa keraguan. Aryo menahan tatapannya sejenak, mencoba menilai apakah Anthony benar-benar tulus dengan ucapannya. Api masih menyala di kejauhan, dan penduduk desa mulai berkumpul dengan wajah penuh kecemasan. Ini bukan hanya soal pertanggungjawaban,
Ini soal harga diri dan kepercayaan. Dan Aryo ingin memastikan Anthony benar-benar menepati janjinya. Tak lama kemudian, suara sirine dari mobil pemadam kebakaran yang dikirim oleh wali kota akhirnya 43. Terdengar. Mereka segera turun dan bekerja bahu-membahu bersama tim pemadam yang sebelumnya telah datang. Butuh hampir 1 jam sebelum api benar-benar bisa dipadamkan sepenuhnya. Asap masih mengepul di beberapa titik, meninggalkan aroma hangus yang menusuk. Tanah yang tadinya hijau kini menghitam, ladang yang subur berubah menjadi hamparan abu sebagian. Para warga berdiri di kejauhan, beberapa masih tampak syok melihat hasil kerja keras mereka selama berbulan-bulan musnah dalam hitungan jam.